Oke, halo sahabat YouTuber semuanya. Nah, di sini saya akan memberikan ide konten untuk para konten kreator pemula yang masih kebingungan untuk membuat konten. Karena masih banyak banget para YouTuber pemula yang malu untuk menampilkan wajah dan terkadang ada juga yang malu untuk mengeluarkan suaranya. Nah, di sini saya akan memberikan ide konten yang pembuatannya mudah tetapi penontonnya jutaan atau ramai, teman-teman. Dan di sini ide konten ini bisa untuk teman-teman jadikan konten YouTube Short ataupun video panjang. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan video atau konten yang mungkin bisa kita edit kembali atau rubah videonya menjadi video yang baru. Nah, itu bisa disebut juga konten reupload. Nah, tetapi untuk konten reupload itu ada yang bisa lolos klaim hak cipta dan ada juga yang tidak. Nah, di sini ada banyak sekali para konten kreator pemula ataupun konten kreator yang sudah berpengalaman juga mungkin masih saja bisa terkena klaim hak cipta, itu maupun klaim hak cipta musik ataupun yang sebagainya lah, backsound atau apa. Nah, di sini saya akan memberikan cara mencari kontennya dan cara editingnya agar konten kita itu tidak kena klaim hak cipta dan aman, teman-teman. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasan ide kontennya, alangkah baiknya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe ke channel saya ini, karena dengan teman-teman nge-like dan subscribe itu otomatis memberikan semangat kepada saya untuk memberikan ide konten kepada teman-teman semuanya. Nah, oke, di sini untuk mencari kontennya atau ide kontennya, di sini teman-teman ada beberapa opsi. Untuk opsi pertama, teman-teman bisa menggunakan Rednote dan teman-teman juga bisa menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Nah, di situ banyak sekali video-video yang bisa teman-teman gunakan untuk konten di YouTube teman-teman. Nah, tetapi dengan teman-teman hanya mendownload dan terus diupload, nah itu pasti akan kena klaim hak cipta. Dan dalam agar video kalian itu aman, di sini teman-teman harus melakukan editing dari segi audio ataupun visualnya. Nah, oke, di sini saya akan memberikan contohnya dari aplikasi Instagram saja, karena untuk Rednote saya sudah sering memberikan ide kontennya. Nah, di sini teman-teman tinggal buka saja aplikasi Instagram. Nah, setelah teman-teman masuk ke aplikasi Instagram, nah di sini pasti teman-teman punyalah aplikasi Instagram. Nah, dan di sini setelah tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal masuk ke pencarian. Nah, di pencarian ini sudah banyak juga video-video yang bisa teman-teman gunakan kontennya. Nah, tetapi semisal teman-teman ingin mencari ide kontennya atau komedi lucu ataupun hiburan, dan semisal teman-teman yang ingin ide kreatif itu ada, teman-teman. Nah, tetapi setelah saya riset, ternyata penonton Indonesia itu lebih suka yang kreatif-kreatif, teman-teman. Seperti yang ini. Nah, ini kan sepertinya ingin membuat bangku atau meja dari kursi dari ban bekas dan kayu. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan konten ini menjadi konten yang baru dan diupload di YouTube, teman-teman. Nah, tetapi saya menyarankan videonya itu kalau bisa video dari luar negeri saja. Dari semisal kan kalau video luar negeri itu bahasanya bahasa luar negeri atau bahasa Inggris. Nah, di situ nanti pas editing kita rubah di bagian bahasanya. Nah, audio aslinya kita dihilangkan dan ganti dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, pasti
itu akan aman teman-teman. Nah, semisal contoh yang ini. Nah, ini kan masih seperti polosan, hanya suara sedang mengerjakan ide kreatif ini. Nah, nanti kita akan rubah si audionya menjadi seperti penjelasan. Nah, di situ akan membuat konten ini tuh berbeda dengan yang aslinya atau berbeda dari yang ini, teman-teman. Nah, di sini langkah pertama, di sini teman-teman tinggal eh, simpan video ini atau download. Nah, di sini teman-teman tinggal bagikan. Nah, yang ini teman-teman salin tautan. Nah, setelah teman-teman salin tautan, di sini teman-teman masuk ke Google Chrome dan teman-teman tinggal download saja. Nah, di situ pasti teman-teman sudah tahu lah caranya. Nah, setelah videonya teman-teman miliki, nah di sini kita masuk ke tahap editing. Nah, untuk editing di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang biasa teman-teman gunakan untuk mengedit. Dan di sini saya menggunakan aplikasi CapCut karena aplikasi CapCut ini adalah aplikasi yang gampang digunakan apalagi untuk para kreator pemula. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan proyek baru dan masukkan video yang tadi. Nah, setelah videonya teman-teman masuk, kunci keberhasilannya agar tidak kena klaim hak cipta. Di sini teman-teman ikutin langkah yang saya berikan ini. Nah, teman-teman klik bagian video dan di sini scroll ke bagian teman-teman, bentar. Nah, transformasi. Dan di sini pilih bagian cermin. Nah, ini poin pertama dan langkah selanjutnya di sini teman-teman pilih yang rasio aspek. Nah, pilih rasio aspek karena untuk YouTube Short teman-teman pilih yang 9:16. Semisal untuk mau video panjang juga bisa 16:9. Nah, setelah seperti ini alangkah baiknya teman-teman zoom sedikit saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kan masih ada suara aslinya nih. Nah, di sini teman-teman bisukan audio. Nah, ini otomatis akan membuat video kita itu jauh lebih berbeda dari yang aslinya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal play videonya dan pahami tentang isi video ini. Sepertinya tinggal pahami ini sedang apa atau membuat apa. Nah, teman-teman tinggal jelaskan nanti saat pengisian suara pada video ini. Nah, teman-teman tinggal play saja sampai memahami video ini. Nah, setelah teman-teman paham, di sini teman-teman tinggal penambahan audio. Nah, di sini ada dua fitur lagi. Nah, di sini teman-teman bisa dengan audio langsung, dengan suara rekam. Nah, ini dengan suara kalian langsung. Dan juga di sini teman-teman semisal malu untuk menggunakan suara kalian. Nah, di sini teman-teman tinggal pakai fitur teks ke audio. Nah, teks ke audio yang ini. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja tentang video tersebut. Nah, semisal teman-teman ingin menggunakan teks ke audio. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja tentang video tadi. Menjelaskannya seperti apa, tinggal tuliskan semuanya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal pilih saja ingin audio atau dengan teks. Nah, tetapi di sini untuk lebih amannya, teman-teman gunakan yang fitur audio atau rekam. Karena ini tuh akan menjadi jauh lebih aman untuk kedepannya. Nah, di sini teman-teman tinggal rekam dan di sini kalian rekam saja tentang penjelasan videonya sambil menjelaskan ya. Di sini saya akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mencontohkannya untuk kurang lebihnya seperti ini. Ini baru pengisian suara. Nah, setelah seperti ini,
teman-teman agar lebih menarik lagi bisa penambahan backsound. Nah, di sini teman-teman pilih audio, suara, pilih yang suara. Dan di sini teman-teman masuk ke bagian folder perangkat. Nah, untuk backsoundnya saya sarankan sih dari YouTube Library ya, dari audio yang disarankan oleh YouTube. Nah, itu sudah dijamin aman banget teman-teman. Saya juga sering menggunakan yang YouTube Library itu. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan. Nah, untuk backsound usahakan volumenya itu kecil saja. Nah, tinggal sesuaikan saja volumenya. Jangan sampai backsoundnya itu menutupi suara dari isi video tersebut. Nah, kurang lebihnya menjadinya seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal scroll ke bagian akhir video dan hapus bagian yang tidak terpakainya nih. Semisal ini kan videonya durasinya hanya 29 detikan. Nah, ini kan backsoundnya itu kepanjangan. Nah, di sini teman-teman hapus. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa penambahan nama channel atau logo channel. Di sini teman-teman masuk overlay, tambahkan overlay. Nah, untuk logo channel usahakan terlihat jelas, teman-teman. Nah, sampai seperti ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa langsung ekspor dan usahakan untuk pengeksporan itu yang kualitas tinggi, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal ekspor dan upload ke YouTube teman-teman semuanya. Nah, mungkin tutorialnya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk para kreator dan semoga juga channel saya ini bisa lebih berkembang lagi. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.